Oke, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk pada materi matematika minat ya, sistem persamaan. Ya, yang terbagi menjadi beberapa subtopik nanti. Ini yang paling awal, sistem persamaan linier dua variabel. Ya, langsung kita mulai. Sistem persamaan linier dua variabel atau biasa disingkat SPLDP ya. Bentuk umum dari SPLDP dengan variabel X dan Y ya, dua variabel X dan Y adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, X tambah QY tambah R sama dengan 0 ya, dengan A, B, C, P, Q, R adalah bilangan real ya, atau nanti bentuk umumnya AX tambah BY konstantanya dipindahkan ke kanan ya. Begitu juga dengan PX tambah QY, R konstanta ini dipindahkan ke kanan. Oke, kemudian pengertian dari penyelesaian sistem persamaan ya. Nah, pasangan X sama dengan X0, X0 ini nanti suatu bilangan ya. Pasangan X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0 atau X0, Y0 dikatakan penyelesaian jika hasil substitusinya bernilai benar ya. Jadi untuk membuktikan suatu pasangan titik X0, Y0 adalah penyelesaian, maka kita harus mensubstitusikannya ke persamaan tersebut dan harus bernilai benar. Nah, contoh, nyatakan apakah setiap pasangan nilai X dan Y berikut merupakan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel yang diberikan atau bukan. A. X sama dengan 3, Y sama dengan 2 untuk sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan 7 dan 2X kurang 3Y sama dengan 0. B. X sama dengan 2, Y sama dengan min 1 untuk sistem persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 1 dan X tambah 2Y sama dengan 4. Oke, nah seperti yang Bapak katakan tadi, untuk membuktikan apakah pasangan titik tersebut merupakan penyelesaian, maka kita harus mensubstitusikannya ke kedua persamaan. Nah ini ya, persamaan yang pertama X tambah 2Y sama dengan 7. Kita coba gantikan X-nya 3 dan Y-nya 2. Jadi 3 tambah 2 kali 2 sama dengan 7, 3 tambah 4 sama dengan 7, dan kita peroleh 7 sama dengan 7. Benar ya. Persamaan kedua 2X kurang 3Y sama dengan 0. Yang artinya 2 kali 3 kurang 3 kali 2 sama dengan 0. 6 kurang 6 sama dengan 0. 0 sama dengan 0, pernyataan yang benar. Oke. Karena hasil substitusinya benar ke kedua persamaan, maka pasangan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Nah, untuk yang B, X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1.
Kita substitusi ke persamaan pertama. 2x tambah 3y sama dengan 1. Berarti 2 kali 2 tambah 3 kali min 1 ya, sama dengan 1. Hasilnya benar. Oke, sekarang kita coba lagi ke persamaan keduanya. X tambah 2y sama dengan 4. X-nya 2, Y-nya min 1 ya. 2 tambah min 2 sama dengan 4. 0 sama dengan 4. Suatu pernyataan yang salah. Maka X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1 bukan merupakan penyelesaian. Ya, jadi sekalipun ada satu persamaan yang benar, satu salah, itu tetap bukan merupakan penyelesaian. Ia merupakan penyelesaian apabila di kedua-duanya benar, seperti contoh yang A. Ya, itu untuk pengertian penyelesaian. Yang berikutnya, banyak penyelesaian sistem persamaan dua variabel ya. Sistem persamaan linier dua variabel ya, ini mesti linier ya. Nah, ini kedua persamaannya, kembali Bapak tuliskan. Kemudian banyak penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel dapat ditentukan dengan meninjau perbandingan koefisien dan konstantanya. Ya, yang pertama ketentuannya seperti ini. Jika A per P perbandingan koefisiennya tidak sama dengan B per Q perbandingan koefisien Y. Jadi kalau kedua perbandingan koefisien X dan Y-nya tidak sama, bisa dipastikan kedua garis berpotongan. Ya. Jika digambarkan, maka kedua garis akan berpotongan sehingga hanya mempunyai satu penyelesaian. Oke. Jika A per P ya, perbandingan koefisien X sama dengan perbandingan koefisien Y P per Q, tetapi tidak sama dengan perbandingan konstanta. Ya, kesimpulannya, maka kedua garis sejajar ya. Maka gambar kedua garisnya sejajar sehingga tidak mempunyai penyelesaian. Ya. Kemungkinan yang ketiga, jika ternyata setiap perbandingan koefisien variabel dan konstantanya sama. Di A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Maka kedua garis akan berhimpit sehingga mempunyai tak hingga penyelesaian ya, atau boleh dikatakan mempunyai banyak penyelesaian. Oke. Nah, jadi dari membandingkan koefisiennya ya, kita bisa tahu apakah kedua persamaan tersebut mempunyai satu solusi atau satu penyelesaian, mempunyai banyak solusi atau tak hingga, atau bahkan tidak mempunyai solusi. Ya, seperti itu ya, hanya membandingkan koefisien dan konstanta dari kedua persamaan. Ya, dan hanya ada 3 kemungkinan ya, tidak lebih dari 3, hanya 3. Satu penyelesaian, tidak punya penyelesaian, dan banyak penyelesaian. Oke, contoh. Dengan meninjau perbandingan koefisien dan konstantanya, tentukan banyak penyelesaian dari SPLDP berikut. Nah, ini ada 4 ya. Coba yang A, kita tinjau koefisien X-nya 3/9.
kita tinjau koefisien Y-nya 4/12. Kita lihat ternyata sama ya. Oke, kalau koefisien X dan Y-nya sama, kita mesti tinjau lagi perbandingan konstantanya. 6/24 ini seperempat ya kalau disederhanakan, sementara yang ini sepertiga, berarti tidak sama dengan. Nah, dengan melihat perbandingan koefisiennya seperti ini, maka kedua garis ini adalah garis yang sejajar ya, sehingga tidak mempunyai solusi ya. Yang berikutnya, perbandingan koefisien X 6/4, perbandingan koefisien Y 9/6, dan kalau disederhanakan sama-sama 3/2. Perbandingan konstanta 24/16 ya. Dan kalau disederhanakan juga sama dengan 3/2. Nah, kalau setiap perbandingan dari koefisien dan konstantanya sama, maka kedua garis tersebut berimpit sehingga mempunyai tak hingga penyelesaian ya. Tak hingga penyelesaian. Yang C, perbandingan koefisien X 1/3, perbandingan koefisien Y-nya 2/3. Ini tidak sama ya. Langsung dipastikan kedua garis berpotongan, sehingga mempunyai satu solusi atau satu penyelesaian. Yang keempat ya, 3/setengah ya, kalau disederhanakan jadi 6 ya. Kemudian koefisien Y-nya kita bandingkan 5/5/6. Ini juga kalau disederhanakan 6, berarti sama. Kemudian konstantanya 1/3 banding 1/18. Ini kalau kita sederhanakan hasilnya juga 6. Berarti ketiga-tiganya sama. Kesimpulannya, kedua garis ini berhimpit sehingga mempunyai tak hingga penyelesaian atau banyak penyelesaian. Ya, jadi hanya melihat perbandingan koefisiennya, kita tahu banyak penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Jika penyelesaian sistem persamaan 1/A tambah 2X tambah Y sama dengan 0, dan X tambah 1/A tambah 2Y sama dengan 0, tidak hanya X, Y sama dengan 0,0 saja, maka nilai terbesar A kuadrat tambah 3A tambah 9 sama dengan 0 adalah Nah, ketika tadi kita bicara banyak penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, maka hanya ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama mempunyai satu solusi, kemungkinan kedua tidak mempunyai solusi ya, dan kemungkinan yang ketiga adalah mempunyai tak hingga solusi atau mempunyai banyak solusi. Dan untuk soal kita ini katanya tidak hanya 0,0 saja, berarti ada pasangan titik lain selain 0,0. Kalau gitu berarti ini masuk ke kemungkinan yang ketiga, mempunyai banyak solusi ya. Oke, atau tak hingga solusi. Nah, sementara syarat mempunyai banyak solusi atau tak hingga solusi adalah setiap perbandingan koefisien dan konstantanya harus sama. Satu, ini ya perbandingan koefisien
X-nya dulu, kita mulai dari bawah ke atas ini ya. 1 per A tambah 2. 1 per A tambah 2 banding atau bagi 1. Kemudian konstantanya 0 bagi 0. Oke. Nah, di sini 0 bagi 0 ini kan tak tentu ya, artinya nilainya boleh berapa aja. Jadi ini tidak perlu kita permasalahkan, asalkan yang dua ini sudah sama nilai perbandingannya, maka 0 per 0 tidak perlu dipermasalahkan lagi. Oke, kita sederhanakan bentuk pecahan ini. 1 dibagi 1 per A tambah 2, ini A tambah 2 naik ke atas ya. Sementara yang ini hasilnya tetap 1 per A tambah 2. Jadi seperti ini. Kemudian kita kali silang. A kuadrat tambah 4A tambah 4 sama dengan 1. Satunya kita geser ya. Jadi A kuadrat tambah 4A tambah 3 sama dengan 0. Nah, seperti biasa sekarang kita punya bentuk persamaan kuadrat dan kita inginkan nilai atau akar-akarnya, maka kita faktorkan dulu. Ya, faktornya ini A tambah 1 kali A tambah 3. Berarti nilai A yang memenuhi itu min 1 dan min 3. Oke, yang ditanya tadi nilai terbesar dari A kuadrat tambah 3A tambah 9. Kita punya dua nilai A di sini ya. Berarti kita substitusikan satu-satu. Untuk A sama dengan minus 1, maka A kuadrat tambah 3A tambah 9 sama dengan min 1 kuadrat tambah 3 kali min 1 tambah 9 ya. Kita hitung hasilnya sama dengan 7. 1 kurang 3 tambah 9, 7 ya. Kemudian untuk A sama dengan minus 3, A kuadrat tambah 3A tambah 9, min 3 kuadrat, tambah 3 kali min 3, tambah 9, hasilnya 9. Oke, dari kedua nilai ini 7 dan 9, maka nilai yang terbesar atau maksimum adalah 9. Ya, maka jawabannya sama dengan 9. Berikutnya kita lanjut lagi. Nah, menentukan solusi persamaan linear dua variabel. Oke. Sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Di antaranya bisa menggunakan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, maupun menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi ya. Jadi untuk metode-metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini sebenarnya sudah dipelajari ketika SMP ya. Jadi di sini kita hanya proses mengingatkan saja. Jadi harusnya masing-masing sudah mengerti teknik dari yang akan diajarkan berikut ini. Metode grafik ya, kita mulai dari metode grafik. Misalkan grafik persamaan AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R sebagai berikut. Nah, katakan ini grafiknya ya. Ini gambar garis dari AX tambah BY sama dengan C, dan yang ini gambar garis PX tambah QY sama dengan R. Oke, jadi setelah kita gambar kedua persamaan linearnya, nah, nanti kita akan lihat jika kedua garis tersebut berpotongan, maka titik potongnya tersebutlah yang kita ambil sebagai solusi dari SPLDP tersebut ya. Atau dengan kata lain, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ya adalah titik potong kedua grafik fungsi linear ya. Pada gambar di samping yaitu titik X0, Y0 titik A ini.
ya, kedua garis berpotongan di titik A, maka A lah solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, karena kita bicara grafik, maka kita perlu mengingatkan kembali langkah menggambar grafik fungsi linear, ya, atau menggambar garis lurus. Pertama, tentukan dua titik sembarang yang dilalui oleh garis, ya. Dua titik sembarang yang dilalui oleh garis. Jadi biasanya untuk menghitung atau menentukan dua titik tersebut kita gunakan tabel, ya. Tabel seperti ini, nanti nilai X dan Y-nya ini kita isi. Kemudian yang kedua, kita gambarkan kedua titik tersebut dalam koordinat kartesius. Kita gambar di koordinat kartesius. Selanjutnya, tinggal kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus, ya. Oke. Nah, garisnya ini nanti boleh kita panjangkan sesuai kebutuhan, ya. Boleh pendek saja. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita bahas dari contoh. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 2x tambah 3y sama dengan 12, x tambah 2y sama dengan 7 dengan metode grafik. Ya, pertama kita gambar dulu. Ini persamaannya 2x tambah 3y sama dengan 12, ya. Kita sediakan tabelnya. Nah, di sini tadi dikatakan kita harus menentukan sembarang, ya. Dua titik sembarang, artinya bebas berapa aja. Cuman supaya nanti kita mudah menggambarnya, kita upayakan pasangan titiknya x, y-nya itu bilangan bulat, ya. Nah, kebetulan bentuk persamaan yang seperti ini, dengan membuat X-nya 0, ya. Kita buat X-nya 0, berarti substitusikan 0, kita hitung Y-nya sama dengan 4, seperti itu, ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba tentukan Y-nya yang 0. Y-nya kita nolkan, 2X sama dengan 12, berarti X-nya 6, ya. Oke, sampai di sini kita sudah punya dua titik sembarang tadi 0,4 dan 6,0. Kita gambarkan di koordinat kartesius. Ya, 0,4 ini dia, 6,0 yang ini. Oke, selanjutnya tinggal tarik garis. Inilah garis atau gambar dari 2x tambah 3y sama dengan 12. Berikutnya yang satu lagi, 2x tambah y sama dengan 8. Oke, nah ini. Kalau tadi di atas, Bapak misalkan x-nya 0, kemudian hitung y-nya, ya kan? Di sini Bapak buat x-nya 1, ya. Jadi nggak mesti 0, bebas berapa aja. Cuman perlu diingat, usahakan pasangan titiknya merupakan bilangan bulat, ya, supaya menggambarnya gampang. Oke, jadi kalau misalnya kita buat X-nya 1 di sini, maka Y-nya sama dengan berapa? Iya, 6, ya. Oke, kemudian titik yang kedua, kita coba samain aja biar gampang hitung. Kita kasih Y-nya 0, samain seperti yang di atas, boleh, ya. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? X-nya 4. Nah, jadi di sini kita punya titik 1,6 dan 4,0, ya. Oke, kita buat titiknya 1,6 yang ini, 4,0 ini, ya. Kita hubungkan dengan garis. Nah, sekarang sudah terlihat jelas bahwa kedua garisnya berpotongan di titik ini. Ya, titik yang koordinatnya 3,2, ya. Titik ini titik yang koordinatnya 3,2, ya. Dari gambar terlihat bahwa titik potong atau vertex, ya. Titik potong itu sama dengan vertex.
kedua garis adalah pada titik 3,2. Maka bisa dipastikan atau bisa diambil kesimpulan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Ya, ini metode grafik. Berikutnya metode substitusi. Oke, tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan berikut ini dengan metode substitusi. Nah, kalau di metode substitusi langkahnya kira-kira begini ya. Yang pertama, tuliskan salah satu dari kedua persamaan ini, tuliskan salah satu persamaannya menjadi bentuk Y sama dengan ya. Jadi usahakan bentuknya menjadi Y sama dengan, artinya Y saja yang di sebelah kiri, X dan konstanta di sebelah kanan. Atau boleh juga X-nya yang di sebelah kiri, Y dan konstanta kita pindahkan di sebelah kanan ya. Contoh dari X kurang 4Y sama dengan 13, kita buat X sama dengan gitu. Berarti Y-nya kita pindahkan ke kanan ya. X sama dengan 4Y tambah 13. Oke, nah masuk ke langkah yang kedua, substitusikan ke persamaan lainnya. Jadi X sama dengan yang kita peroleh dari sini tadi ya, X sama dengan 4Y tambah 13. Kita substitusikan ke 2X tambah 3Y sama dengan 7 atau persamaan yang kedua dari soal ini ya. Kita substitusikan, gantikan X-nya. Berarti 2X menjadi 2 kali 4Y tambah 13. Gitu ya. Kita sederhanakan, ini kali masuk. Berarti kita punya 4 kali 2, 8 ya. 8Y tambah 26 tambah 3Y sama dengan min 7. Kita sederhanakan, ini 8 tambah 3, 11 ya. 26-nya geser kemari aja. Min 7 kurang 26 berarti 11Y sama dengan min 33. Kita bagi 11, Y sama dengan minus 3. Oke, setelah dapat Y, kembali lagi kita akan substitusi nilai tersebut. Nilai Y ini, nilai yang kita peroleh dari sini, substitusikan ke salah satu persamaan. Ya, boleh yang mana aja tapi pilihlah yang paling mudah, kan gitu ya. Y sama dengan min 3, kita substitusi ke X sama dengan 4Y tambah 13. Maka diperoleh X-nya sama dengan 1. Sehingga bisa diambil kesimpulan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel pada soal ini adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 3. Itu ya, metode substitusi atau metode yang kedua. Metode yang ketiga ya, metode eliminasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, samakan angka koefisien X dan Y. Jadi angkanya saja yang disamakan, tandanya boleh berbeda ya. Kemudian jika tandanya sama ya, kita kurangkan kedua persamaan tersebut. Jika tandanya berbeda, kita jumlahkan ya. Contoh, nah tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan berikut menggunakan metode eliminasi. Ya, persamaannya 2X kurang 3Y sama dengan minus 6 dan 3X kurang 2Y sama dengan 6. Oke, kita selesaikan dengan metode eliminasi. Ini persamaan yang pertama ya. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita samakan koefisien dulu ya. Kita samakan koefisien dari persamaan ini, terserah mau samakan koefisien Y-nya atau X-nya. Ya, nanti kemudian kita lanjutkan. Nah, contoh kita mau cari nilai X ya. Kita mau cari nilai X-nya, maka yang kita hilangkan nanti harus Y-nya. Oke, nah jadi supaya Y-nya hilang, maka kita samakanlah koefisien Y-nya.
Ya, dengan cara persamaan 1 kita kali 2, persamaan 2 kita kali 3 ya, supaya jadi sama-sama minus 6 nanti ya. Oke, kita kali 2 persamaan 1 menjadi 4x kurang 6y sama dengan min 12. Persamaan 2-nya kita kali 3 menjadi 9y kurang 6x sama dengan 18 ya. Nah, karena koefisien y-nya ini bertanda sama, ya, sama-sama negatif, maka kita kurangkan, ya, seperti ketentuan di langkah 2 tadi ya, tandanya sama, kurangkan. Oke, kita kurangkan 4 kurang 9, kita peroleh min 5x kalau y-nya habis ya. Kemudian kita bagi min 5 kiri kanan, kita dapat x sama dengan 6. Ya, sekarang kita tentukan nilai y. Nah, untuk menentukan nilai y-nya, maka yang kita eliminasi atau yang kita samakan angkanya di sini, angka koefisiennya adalah koefisien x-nya. Ya, berarti yang atas harus kita kali 3, yang bawah kali 2, sehingga nanti koefisien x dan y, x yang di atas dan yang di bawah sudah masing-masing 6 ya. Nah, kita kali 2 kali 3, kita kali 3 maksudnya ya, ini jadi 6x kurang 9y sama dengan min 18, yang ini kita kali 2, 6x kurang 4y sama dengan 12. Ya, lagi-lagi di sini kita kurangkan sehingga kita peroleh min 5y sama dengan min 30 dan y-nya juga sama dengan 6. Nah, x sama dengan 6, y sama dengan 6. Ini adalah solusi dari persamaan linear tersebut. Ya, itu metode eliminasi. Terakhir, metode yang keempat adalah metode gabungan atau metode campuran dari eliminasi dan substitusi. Nah, contoh atau penggunaannya sebagai berikut ya. Dan biasanya metode ini yang paling sering digunakan ya, karena dianggap yang paling efektif. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kurang 3y ya, sama dengan 4, dan 3x tambah 2y sama dengan 19 dengan metode gabungan. Ya, jadi metode ini biasanya dimulai dari eliminasi dulu. Ya, kita eliminasi kedua persamaan, tentukan siapa yang mau kita hilangkan ya. Misalnya di sini kita mau hilangkan y-nya. Ya, kita mau eliminasi y-nya, berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3. Seperti ini ya. Nah, kemudian ternyata tanda koefisien y-nya itu berbeda, yang di atas negatif, yang di bawah positif. Maka kita jumlahkan ya. 4x tambah 9x sama dengan 13x. Y-nya habis, 8 tambah 5, 7, ini 65 ya. Kita bagi 13 kiri kanan, X-nya sama dengan 5. Berikutnya, untuk menentukan nilai Y, kita nggak mengeliminasi lagi. Tapi nilai X sama dengan 5, kita substitusi ke salah satu persamaan ini. Boleh yang mana aja. Jadi kita substitusikan ke 2x kurang 3y sama dengan 4 ya. Berarti x-nya 5, ini jadi 2 kali 5 kurang 3 kali y sama dengan 4. 2 kali 5 ini 10, kita pindahkan ke kanan, berarti 4 kurang 10 ya. Minus 6, bagi minus 3 kiri kanan dapat y sama dengan 2. Maka kesimpulannya, solusi SPLDP di atas adalah x sama dengan 5 dan y sama dengan 2. Oke. Nah, biasanya cara ini yang paling efektif untuk mencari penyelesaian dari SPLDP. Itu keempat metode ya, dari metode grafik, substitusi, eliminasi, dan metode gabungan. Ya, kita lanjut membahas contoh berikutnya, contoh yang ke-8 ini ya.
Nah, jika garis A tambah B X tambah 2BY sama dengan 2, dan garis AX kurang B kurang 3AY sama dengan minus 4, berpotongan di titik 1, min 1, maka A tambah B sama dengan. Ya, di contoh ini diberitahukan bahwa titik potong kedua garis adalah di 1, min 1. Nah, tadi secara teori disampaikan bahwa jika ada dua garis berpotongan pada satu titik, maka satu titik tersebut adalah solusi dari kedua persamaan ya. Nah, jika dia dikatakan solusi ya, solusi berarti jika disubstitusikan ke kedua persamaan maka akan membentuk hubungan yang benar ya. Jadi artinya untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama kita harus substitusikan X, Y-nya 1, min 1 ke dua-dua persamaannya. Ya, ke persamaan yang pertama misalnya masukkan 1, min 1, kita peroleh A tambah B kurang 2B ya, karena Y-nya min 1 kan. Masukkan Y-nya min 1 jadi kurang 2B sama dengan 2. Kita sederhanakan A kurang B sama dengan 2. Oke ya, kita anggap ini jadi persamaan 1. Kemudian masih di titik 1,1, namun kita substitusi ke persamaan garis yang kedua ini. Masukkan X-nya 1 dan Y-nya min 1 ya. Berarti ini jadi A, ini jadi min Y ya kan, jadi min 1, ini jadi min 1 ya. Kita tarik kemari minnya, maka jadi A tambah B kurang 3A sama dengan minus 4. Kita sederhanakan, min 2A tambah B sama dengan minus 4. Anggap ini persamaan kedua. Nah, sekarang kita punya persamaan baru lagi dalam bentuk variabel A dan B ya. Tidak masalah, variabel apapun dia boleh. Kita eliminasi ya. Kita eliminasi A kurang B sama dengan 2 dengan 2A min 2A tambah B sama dengan min 4. Nah, ini kelihatan angka koefisien B-nya sama, namun tandanya berbeda ya. Nggak masalah, kita jumlahkan. Ya, jadi A tambah min 2A hasilnya min A sama dengan min 2. Berarti A sama dengan 2. Ya. Selanjutnya, kita gunakan metode substitusi dari A sama dengan 2 ini untuk mencari nilai B. Ya, kita substitusi ke A kurang B sama dengan 2. Masukkan A-nya 2, 2 kurang B sama dengan 2, berarti B-nya sama dengan 0. Sehingga A tambah B sama dengan 0 tambah 2 ya, sama dengan 2. Oke, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan.